Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman. Saya berasal dari kelas E2 dengan nomor pokok mahasiswa 101204207. Saya kelas E2 berasal dari Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester ya, akuntansi yang berjudul biaya, kualitas, dan produktivitas. Baik, di sini ada table of context. Yang pertama ada pengertian kualitas, biaya kualitas, metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi, pelaporan informasi biaya kualitas, optimasi biaya kualitas, dua pandangan terkait dengan optimasi biaya kualitas, pengertian produktivitas, dan yang terakhir hubungan kualitas dan produktivitas. Yang pertama ada pengertian kualitas. Menurut Joseph M. Juran, kesesuaian untuk penggunaan dengan kata lain atau suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. B. Menurut Philip B. Crosby, kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Dengan kata lain, suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Ada biaya kualitas. Biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Penggunaan informasi biaya kualitas. Pertama, ada penentuan harga strategi, penggunaan informasi biaya kualitas, dan pengimplementasian total quality management membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga, dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka yang panjang. Melakukan analisis produk baru, mengidentifikasi dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Ada biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas. Pertama, aktivitas pengendalian dan aktivitas kegagalan. Aktivitas pengendalian adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas buruk yang mungkin muncul dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Ada aktivitas kegagalan, yakni aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Ada juga kelompok biaya kualitas. Ada biaya penilaian, ada juga biaya pencegahan. Biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contoh, inspeksi dan penguji bahan, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Ada biaya pencegahan, biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Contoh, perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, program pelatihan kualitas. Next, ada biaya pengendalian, biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian. Ada juga biaya kegagalan, yakni biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan internal, tidak sesuai dengan spesifikasi sebelum produk dikirimkan. Ada juga biaya kegagalan eksternal, tidak sesuai dengan spesifikasi produk dan jasa sampai di tangan pelanggan. Ada pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan. Namun, ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Ada juga metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Ada metode multiplier, metode penelitian pasar, metode fungsi kerugian, kualitas taguchi. Ada metode multiplier. Biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan K dalam kurung biaya kegagalan total yang terukur, di mana K sama dengan efek pengganda. Ada metode penelitian pasar untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangan pasar. Misal melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjual
tenaga penjualan perusahaan. Ada juga metode fungsi kerugian kualitas Taguchi, bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y min T 2, di mana K berarti konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, Y nilai aktual dari karakteristik kualitas, T nilai target dari karakteristik kualitas, L kerugian atas kualitas. Ada juga pelaporan informasi biaya kualitas. Yang pertama, dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Kedua, informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui persentase biaya kualitas terhadap penjualan aktual. Ada optimalisasi biaya kualitas. Manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Nah, ada dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Ada tingkat kualitas dapat diterima, ada tingkat kerusakan 0. Tingkat kualitas dapat diterima berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Ada juga tingkat kerusakan 0. Berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi 0. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya. Tingkat optimal bagi biaya kualitas adalah pada saat produk diproduksi sesuai dengan target kualitas. Pengertian produktivitas. Hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas. Ada produktivitas parsial, ada produktivitas total. Produktivitas parsial yakni mengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Ada rasio produktivitas, dalam arti output dibagi input. Yang pertama, ukuran produktivitas operasional output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Yang kedua, ukuran produktivitas keuangan output dan input diukur dalam satuan uang. Lalu ada produktivitas total, mengukur produktivitas semua input pada suatu periode. Pertama, menggunakan profil input, profil measurement, seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Yang kedua, menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba, profit linked productivity measurement, yaitu perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Lalu untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba. Yang pertama, hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Yang kedua, bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Yang ketiga, perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Lalu ada hubungan kualitas dan produktivitas. Pertama, meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Kedua, peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Tamat. Alhamdulillah, materi dari
awal sampai akhir sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan juga karena ini merupakan tugas evaluasi tengah semester, jadi yang menonton mohon bantu dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaklum karena saya juga masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.